Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan membawakan topik mikromeritik pengukuran porositas serbuk farmasi. Isi video ini adalah untuk mengukur seberapa besar ruang kosong di antara partikel serbuk dan bagaimana hal itu bisa berpengaruh ke karakteristik sediaan padat farmasi seperti tablet atau kapsul. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Nadia, Maya, Nadila, Najwa, Marcella, Rizky, Cinta, Melanie, Jessica, dan Firman. Mikromeritik. Mikromeritik adalah ilmu yang mempelajari partikel kecil termasuk bentuk, ukuran, volume, dan luas permukaannya. Ilmu ini penting dalam industri farmasi karena ukuran partikel mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan farmakologis obat seperti pelepasan zat aktif, stabilitas sediaan misalnya suspensi dan emulsi, serta sifat aliran dan kompresibilitas serbuk saat pembuatan tablet dan kapsul. Penentuan ukuran partikel dapat menggunakan metode mikroskopik, metode pengayakan, metode sedimentasi, serta metode Coulter-Counter. Porositas. Porositas merupakan persentase rongga udara yang ada di antara partikel serbuk. Kenapa porositas penting? Porositas penting dikarenakan memiliki pengaruh terhadap sifat fisik sediaan padat. Contohnya, kecepatan hancur tablet, daya serap air, dan kekompakan tablet. Adanya porositas yang tinggi pada tablet dapat menunjukkan bahwa banyak rongga udara pada tablet. Hal ini dapat memudahkan air masuk sehingga dapat membuat tablet cepat hancur namun rapuh serta rentan pecah. Sebaliknya, porositas yang rendah menghasilkan tablet yang lebih keras dan stabil karena terdapat partikelnya yang lebih padat. Namun, tablet seperti ini akan hancur lebih lambat karena air sulit menembus partikelnya. Porositas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sigma persen sama dengan volume total serbuk dikurangi volume padat yang didapat dari displacement air dibagi dengan volume total serbuk dikali 100%. Sekarang kita akan membahas alat dan bahan yang harus dipersiapkan pada percobaan kali ini. Alat terdiri dari corong gelas, beker gelas, pipet tetes, gelas ukur, dan neraca analitik, dan bahan terdiri dari gula sebagai partikel besar dan tepung sebagai partikel kecil. Selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja. Jadi ada dua bahan yang digunakan, yaitu partikel besar berupa gula dan partikel kecil berupa tepung. Langsung saja, yang pertama yaitu menimbang 20 gram serbuk gula. Kemudian masukkan ke dalam gelas ukur, lalu catat volume totalnya sebagai VT. Setelah itu, tambahkan air pelan-pelan sampai rongga udara terisi semua. Selanjutnya, catat kenaikan volume sebagai volume padatnya atau VS. Hitunglah porositas menggunakan rumus yang telah dipaparkan. Yang terakhir, mengulangi prosedur kerja menggunakan jenis serbuk yang lainnya. Kemudian, hitunglah perbandingannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahap pembahasan. Berikut ini adalah contoh tabel hasil pengamatan. Dan berikut ini adalah rumus dan perhitungan dari contoh tabel hasil pengamatan. Tadi kelihatan jelas bahwa serbuk kasar punya porositas lebih tinggi dibanding serbuk halus. Ini karena ukuran partikel yang besar bikin banyak celah dan darah butiran. Sedangkan serbuk halus partikel-partikelnya lebih rapat, rongga udara lebih sedikit, dan porositas. Dalam formulasi tablet, hal ini penting banget. Tablet dengan porositas tinggi bakal cepat hancur tapi rapuh.
Tablet dengan porositas rendah lebih kuat, tapi waktu hancurnya lebih lama. Jadi porositas harus dikontrol supaya tablet punya kekuatan mekanik dan bioavailabilitas yang optimal. Kesimpulannya, porositas menunjukkan jumlah rongga udara di antara partikel serbuk. Nilainya bisa dihitung menggunakan metode displacement. Ukuran partikel mempengaruhi besar kecilnya porositas. Porositas berperan penting dalam formulasi sediaan padat farmasi. Demikian hasil dan pembahasan dari video kami. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses dan hasil yang diperoleh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.